mengeluarkan fatwa haram tentang kopi. Ya, dan pembudidayaannya itu banyak ditemukan ya sekitar abad ke-6 Masehi, itu ditemukan di daerah Yaman. Pembudidayaannya di daerah Yaman, Hadramaut. Umum ya, di Indonesia itu terbagi ada 4 macam jenis kopi, tapi ada 2 yang umum ya. Minum khamar mengganti dengan minuman kopi. Ya, menjadikan minuman kopi ini sebagai wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Raudhatul Istighfar. Pada malam hari ini konten kita biasa ngopi, ngobrol perkara ilmu. Malam hari ini kita akan membicarakan tema yang pas dengan konten kita, ngopi, ngobrol perkara ilmu, dan kita duduk di tempat kopi online namanya Kulamun Kopi. Maka jangan lupa sebelum menyaksikan tayangan ini, subscribe channel Raudhatul Istighfar. Mudah-mudahan berkah channelnya anak-anak majelis santri kalong. Malam hari ini saya didampingi oleh biasa narasumber kita, Ustadz Hidayatullah. Dan yang luar biasa malam hari ini, di sebelah kiri saya adalah pemilik kopi online Kulamun Kopi, yaitu Saudara Ade Herlambang, atau yang sering disebut dengan Saudara Ayang. Nama panggungnya adalah Ayang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Kulamun Kopi ini nanti kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sejarahnya kopi dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun milenial ini kopi begitu merebak luar biasa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Setiap pelosok-pelosok mereka membuat kafe-kafe yang khusus mereka menyediakan daripada kopi. Bagaimana sih ini kopi dalam sejarahnya? Kita memberikan ilmu kepada generasi muda agar ketika mereka ngopi, mereka tahu bahwa ini kopi dulu asalnya dari mana. Nah, sebelum kita berbincang-bincang kepada pemilik Kulamun Kopi, jangan lupa kepada para pemirsa yang ingin menikmati daripada kopi racikan dari Kulamun Kopi, ya silahkan saja klik Kulamun Kopi di GoFood dan juga di Instagram, semua sudah disediakan. Tinggal kita pesan kopinya, luar biasa nikmatnya, racikan rasa hotel bintang 5, harganya kaki 5. Mantap bukan main. Para pemirsa di mana-mana berada, saya akan bertanya dulu, bincang-bincang kepada Ustadz Hidayatullah tentang bagaimana sejarah kopi. Ustadz, bagaimana sejarah kopi yang kita lihat dari abad ke abad, dari tahun ke tahun tentang kopi ini? Apa sih ini sejarah? Sampai kenapa dinamakan ini kopi? Iya, kalau kita berbicara kopi ya, kopi memang tidak bisa terlepas dari sejarah peradaban penyebaran agama Islam. Ya. Kalau sejarah awalnya biji kopi memang ditemukan itu di yaitu Ethiopia, ya, di negeri Ethiopia. Nah, akan tetapi petaninya dan pembudidayaannya itu
banyak ditemukan ya sekitar abad ke-6 Masehi, itu ditemukan di daerah Yaman ya. Pembudidayaannya di daerah Yaman, Hadramaut. Nah, memang jika ditarik akar sejarahnya ya, di mana ada penyebaran agama Islam ya, baik dari negeri Arab sampai ke negeri Eropa, di situ ketika Islam sampai ya ke negara itu, ke negeri itu, maka minuman kopi pun akan sampai hingga itu kopi ini dilabeli oleh orang-orang Eropa adalah minuman orang-orang Muslim, seperti itu, Ustaz. Makanya sampai sekarang ini di majelis manapun, di acara keislaman apapun, pasti di situ ada kopi. Ya, pasti memang di situ ada kopi. akar kalimatnya itu kalau berasal dari bahasa, yaitu ditemukan dari bahasa Turki ya, kufi. Lalu dalam bahasa Arab memang terkenal kohwa ya, kohwatun. Nah, dalam langgam lajnah orang Yaman itu lebih terbiasa menggunakan bahasa gahwa ya, gahwa. Jadi kalau koknya jadi gen bagi dia, agak susah. Betul. Memang kalau secara fushanya itu kohwatun ya, itu berarti memang kekuatan, qawiyun bahasanya seperti itu, Ustaz. Dari asma Allah berarti ya kuat, jadi kekuatan. Jadi kopi itu berarti mempunyai kekuatan ya. Jadi ulama-ulama dulu ternyata mereka meminum kopi itu dengan alasan supaya mereka kuat, dan juga mereka menyebut nama Allah berarti ya. Kohwa itu menyebut daripada nama Allah, mengingat Allah juga. Ya, jadi ulama mengajarkan apapun berarti ya, setiap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun, tetap kita tidak luput dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan bertanya tentang dari zaman ke zaman. Nah, zaman sekarang ini kopi ini dibuat oleh masyarakat khususnya Indonesia, menemukan rasa-rasa yang berbeda, menu-menu yang begitu beragam macamnya, sehingga menarik daripada konsumen, baik generasi muda, tua, laki-laki dan perempuan. Mereka bisa menikmati kopi dengan cita rasa yang begitu beraneka ragam. Saya akan berbincang-bincang kepada pemilik Kulamun Kopi, Saudara Ade Herlambang, betul ya? Ya, betul, Ustaz. Saudara Ade Herlambang, kenapa ini dinamakan Kulamun? Kulamun, karena sharing-sharing kepada Ustaz, juga banyak guru-guru juga, Kulamun itu kalau nggak salah ini Tat ya, Kulamun itu kan, Kulam itu kan kalam, petunjuk gitu, petunjuk ya kan. Jadi Kulamun Kopi itu ya cerita singkatnya itu ya penunjuk anak-anak ngopi nongkrong gak jauh-jauh ya di sini aja gitu. Jadi namanya pergaulan itu kan bebas gitu kan. Jadi kita di sini tuh terkontrol dan nunjuk ya, kita ngopi di Kulamun aja gitu kan. Terus juga kalau kata bahasa anak sekarang ya, lu daripada ngelamun dengan ke Kulamun Kopi ya. Berarti Kolamun pun diambil dari bahasa Arab. Ya. Jadi Kolamun. Jadi mesti tahu, jadi Kolamun bahasa Arabnya dibuatlah kekiniannya menjadi Kulamun. Ya, jadi begitu inspirasi nama yang luar biasa bagusnya. Nah, kapan ini Kulamun berdirinya? Kalau Kulamun berdiri semenjak 1 tahun kebelakang kemarin, tahun 2019. Jadi sini saya buka berdua dengan Saudara Ridho, anak sini juga, Saudara Ustadz. Jadi anak-anak di sini tuh suka ngopi gitu kan, suka ngopi, keluar jajan, dan sekali ngopi itu makan biaya itu sekitar 20 sampai 25 ribu gitu kan, di coffee shop depan atau di tempat lain. Nah, makanya saya sama Ridho pun membangunlah coffee shop atau tempat anak-anak ngopi, Kulamun Kopi. Jadi anak-anak nggak perlu ngopi di luar dengan harga yang tinggi. Nah, di sini saya sama Ridho bikin suatu tempat kopi yang harganya murah, tapi kualitas dan rasa pun nggak kalah dengan yang lain gitu, Bro. Baik, pemirsa, berarti dengan adanya sering kumpul, berbincang-bincang, ngobrol satu dengan yang lainnya, sehingga terinspirasi untuk membuat kopi sendiri ya, sehingga
pendapatannya nggak keluar kemana-mana, masuk ke dalam lingkupan ini ya. Berarti UMKM ya. Ayo kita sejahterakan UMKM ya, produk anak negeri, apalagi anak kampung sendiri, kita bisa langsung memesan di Kulamun yang berada di GoFood. Jadi ketik saja Kulamun dengan ejaan biasa, maka akan muncul Kulamun. Kulamun ini menyediakan rasa apa aja nih? Kira-kira macam-macamnya rasa. Untuk signature drink atau menu yang paling favorit di sini, saya mengangkat si kopi susu Kulamun. Kenapa kopi susu Kulamun? Karena di luar sana kan udah banyak tuh namanya kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren itu ya minuman yang kekinian lah gitu. Jadi perpaduan itu antara gula aren, susu, dan espresso atau kopinya gitu. Oh gitu, ini namanya ya. Nah, ini berarti ini bawahnya itu gula aren, susu, dan kopi. Untuk yang minum favorit ini. Dan kedua kita ada es kopi susu kecap. Nah, es kopi susu kecap ini sama nih dengan si kopi susu gula aren. Basicnya menggunakan gula aren, susu, dan si kopi, tapi kita tambahkan kecap, secret recipe. Jadi di situ kita tonjolkan yang biasanya kan orang kalau kecap-kecap itu kan aneh gitu kan. Tapi di sini saya saya tambahkan di sebuah sajian kopi dengan tambahan kecap tuh yang seperti Ustaz Dayak minum. Oh, berarti penemuan baru ya. Ya, ini yang dicampur dengan kecap berarti ya. Ini dicampur dengan kecap dengan rasa yang bagaimana? Sudah, rasanya luar biasa. Kalau nggak dibilang, saya nggak tahu nih kecap. Nah, Oh, berarti bahwa minuman kopi ini yang ciptakan ini dengan campuran kecap, ketika diminum tidak ada rasa kecap. Betul. Tidak ada rasa kecapnya, rasanya luar biasa. Jadi kalau Jadi saya orang-orang prank nih. ya, jadi kalau orang-orang awam itu kan memikir, wah apaan sih kopi dicampur kecap gitu kan. Nah, tapi setelah kecap dicampur dengan kopi itu rasanya ya balance gitu. Iya, dulu kan kalau Rasanya masuk. kalau orang serak kan biasanya jeruk nipis sama kecap dimakan. Ya, sekarang udah ada kopi. Jadi kalau Ya, betul. suara serak ya kita nggak boleh minum manis-manis karena takut kita radang. Ini ada kecap di dalamnya. Ya, dalamnya ada kecap, berarti kecap ini juga membantu. Jadi kalau sakit radang minum yang rasa kecap, insya Allah sembuh. Terus juga untuk yang minuman kopi dan minuman yang tanpa kopinya, kita di sini ada coklat untuk yang nggak doyan kopi. Terus juga ada green tea untuk yang nggak doyan kopi. Terus juga ada susu regal. Jadi perpaduan susu dengan tambahan biskuit regal gitu. Jadi ini hidangan, ya menunya ini dingin semua, apa ada panas? Dingin semua. Kalau untuk panas kita hanya menyediakan minum di sini dan by request. Gitu. Oh gitu ya, berarti bahwa kalau di GoFood kita menyediakan minuman panas, nanti takutnya sampai di tempat tujuan pembelinya menjadi dingin, jadi kurang dinikmati, kurang enak karena kopi panas itu memang panas-panas. Jadi kalau kita ngopi panas Pakai payung. supaya cepat kita ini bisa ngopi, maka ngopinya pakai payung. Jadi adem kita kopi ya. Sama AC. Baik para pemirsa, jangan lupa ya ini Kulamun Kopi sudah terlihat ya, bisa kita lihat nanti, ketik di GoFood Kulamun akan terlihat menu-menunya Kulamun yang harganya sangat memukau. Ya. Harganya serendah-rendahnya boleh bisa diadu. Ya. Dan kalau memang kita ingin menikmati kopi yang panas, yang langsung, bisa datang langsung ke tempatnya. Di mana alamatnya? Kita ada di Jalan Haji Muala, RT 1 RW 12. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu Jalan Haji Muala, ketik aja di Google Map kopi Kulamun, itu disesuai titik. Oh gitu. Jadi kopi Kulamun, kalau kita nggak tahu tempatnya, langsung kita ketik Kulamun, kopi Kulamun, maka otomatis ada GPS-nya. Bisa kita datang langsung ke tempat sini untuk menikmati kopi dan kita bisa bincang-bincang, berbagi pengalaman. Barangkali kita ingin bisa membuat lagi kafe di mana kita pengen tahu ilmunya, bisa datang kemari sharing-sharing daripada ilmunya. Untuk meracik ini menu semuanya, kira-kira dari mana didapatkan ilmu ini bisa ngeracik ini? Ya, betul. Jadi kebetulan saya bekerja sebagai barista di salah satu coffee shop ternama juga. Iya. Jadi saya kurang lebih 5 tahun sebagai barista, dan dari situ saya petik ilmu, saya ambil ilmu-ilmu yang saya dapat dari pekerjaan saya, terus saya aplikasikan ke Kulamun ini gitu. Jadi semua standar resep atau rumus-rumus resep yang ada di sana nggak saya copy, cuman saya pelajari dan saya kulik lagi gitu. Jadi nggak sama, tapi kurang lebih ya saya memakai rumus itu gitu. Jadi dari kerjaan untuk usaha. Jadi para pemirsa, kalau kita ingin ngopi ke
di mall ya dengan apa namanya branding yang ternama, harganya cukup memukau, mahal sekali ya. Dan di sini kita dapatkan rasa yang tidak jauh beda, tapi harganya dan mutu kualitasnya bisa diadu. Jadi jangan lupa kita ketik Kulamun di GoFood, kita bisa pesan langsung, banyak menu-menu yang luar biasa memukau. Saya bertanya kepada Ustaz Hidayatullah, Ustaz, sekarang ini di zaman era milenial, kadang-kadang orang berkumpul ya, apalagi generasi muda nih biasanya mereka menaikkan gengsi mereka untuk berkumpul dengan menu-menu yang menaikkan gengsi mereka. Dari minuman-minuman beralkohol dan lain sebagainya, merasa bahwa dirinya orang-orang yang hebat, yang kekinian atau bagaimana. Dan dengan solusi adanya kafe yang dibuat ini, UMKM kafe ini yang sederhana, kopi dengan kualitas yang bagus, menurut pandangan Ustaz ini bagaimana pesannya kepada para pemuda ini dalam hal perkumpulan dengan menu yang ala-ala sehat dengan kopi kita dan juga menghidupkan UMKM kita? Iya, memang kalau ditarik sejarah ya, ditarik sejarahnya pun dahulu masyarakat Arab jahiliyah itu memang terkenal peminum khamar, ya, peminum khamar. Nah, para dai, ya, para penyebar agama Islam ini menemukan sebuah, yaitu kopi, ya, kopi. Nah ini dibuat bagaimana supaya orang-orang masyarakat jahiliyah ini bisa terlepas dari kebiasaan, yaitu minum khamar. Bukan hanya jahiliyahnya saja, bahkan ketika sudah masuk ya ke dalam agama Islam pun, ya, ketika belum ada turun pelarangan meminum khamar, itu masih banyak, ya, masih ada para orang-orang yang baru masuk Islam, ya, ketika itu masih meminum minuman khamar, ya, minuman keras. Nah, disitulah ya banyak para penyebar agama Islam, ya, yang membuat formulasi bagaimana supaya orang-orang Arab jahiliyah ini dan orang-orang yang terbiasa meminum minuman khamar terlepas, ya, dan mengganti, ya, minuman biasa minum khamar mengganti dengan minuman kopi seperti itu. Nah, alhamdulillah seperti sekarang di zaman ini, ya, kita ketahui juga memang pergaulan sudah sangat bebas, ya, Ustaz, ya. Nah, diantaranya memang yaitu minuman beralkohol, bahkan ya sudah dilabeli, yaitu dilabeli bukan dilabel halal, Ustaz. Jadi legal, ya, dilegalkan, dijual, ya, di negeri Indonesia ini. Ya, memang ini sungguh sangat miris karena di dalam Al-Qur'an pun dikatakan, ya, khamar itu memang perbuatan yang keji. Jadi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min a'mali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ila akhiril ayat. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya khamar, ya, dan maisir, yaitu mengundi anak panah, berjudi dan lain sebagainya, itu merupakan rijsun, ya, perbuatan yang najis. Ya, fajtanibuhu, maka jauhkanlah, maka tinggalkanlah, ya, perbuatan tersebut, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Nah, hadirnya adanya kedai kopi kekinian, ya, mungkin, ya, bisa sedikit membentengi, ya, generasi muda kita agar tidak terjerumus, ya, dalam pergaulan-pergaulan luar, sehingga tidak meminum minuman keras, minum khamar, akan tetapi yaitu kita sama-sama minum kopi, ya, di Kopi Kulamun, seperti itu, Ustaz. Jadi kita bisa bincang-bincang sehat, ya. Yeah. Artinya minuman yang sehat akan menimbulkan ide-ide juga yang kreatif, yang sehat juga, ide-ide yang sehat. Jadi kalau orang minuman keras, minuman khamar, itu kalau minuman keras agak susah. Iya, betul. Ya, susah, sebab nggak bisa, ya, digigit aja susah karena keras. Ya. Jadi artinya kita bicara juga bincang-bincang itu udah nggak bisa terkontrol, ya. Jadi macam-macam begitu. Nah, saya kembali kepada Saudara Adi Herlambang. Ini kopi ini dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih ini kopi? Kalau untuk Kulamun Kopi sekarang kita buka dari jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi untuk teman-teman yang mau join atau mau cobain kopi kita atau mau sharing-sharing tentang kopi atau tentang segala macam, bisa datang ke sini dari jam 2 sampai jam 10, dan Gojek pun buka dari jam 2 sampai jam 10 juga gitu. Ada nomor handphone selain ini, misalnya orang dekat-dekat rumah mau apa namanya
Pesan kopi langsung lah, Oh, kopi iya. panas kan biasanya kopi panas lebih enak tuh ya. Nah kan itu dengan jarak tempuh yang dekat dari tempat ini, dari rumah ini, mereka bisa nggak tuh pakai telepon langsung gitu? Kalau untuk telepon sementara nggak ada, paling untuk via dari Instagram. Jadi follow dulu Instagram Kulamun Kopi. Di situ bisa direct message atau DM. Di DM aja Kulamun Kopinya. Kalau mau order atau mau delivery bisa langsung DM dan kita langsung respon. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada Instagram juga Ya. Kulamun Kopinya. Namanya Instagramnya apa Kulamun Kopi? Kulamun Kopi. Jangan lupa Oh, di follow. Ya. Untuk Follow jangan dapatkan lupa ya. promo. Gitu. Dan jangan lupa juga subscribe Rodotul Istighfar channelnya. Sebentar lagi akan menggoyangkan jagat YouTuber Indonesia. Ya. Baik, Tapi sedikit saya mau tanya nih, ya tentang kopi ya, kopi, sejarah kopi di Indonesia. Memang kita nih agak kurang paham ya tentang sejarah kopi di Indonesia. Bagaimana kita ketahui memang ada jenis-jenisnya, ada Arabica, lalu ada jenis Robusta. Nah itu seperti apa sih perbedaannya itu? Nah kenapa di setiap daerah itu bisa menghasilkan ciri khas dan rasa yang berbeda? Ya, itu betul. ada penjelasannya tuh? Ada. Jadi secara umum ya di Indonesia itu terbagi ada 4 macam jenis kopi. Tapi ada 2 yang umum ya, atau yang banyak ada 2 yang banyak ditanam oleh si petani-petani Indonesia. Nah jadi yang pertama itu ada yang tadi saya bilang, ada Arabica, ada Robusta. Nah di sini ada juga Liberica dan Excelsa. Nah kedua kopi itu Liberica dan Excelsa itu jarang ditanam di Indonesia karena iklim di Indonesia itu kurang cocok untuk menanam 2 kopi itu. Jadi di Indonesia itu lebih banyak sih Arabica dan Robusta. Jadi gitu. Terus juga untuk Arabica dan Robusta itu banyak juga yang ditanam di kayak di daerah-daerah Aceh, terus juga ada di Bali, terus juga ada di Toraja, ada juga untuk di daerah Jawa, di Ciwidey atau di daerah lainnya itu banyak. Dan Robusta pun ada juga di daerah-daerah tersebut, cuman yang membedakan antara Arabica dan Robusta itu adalah ketinggiannya. Jadi untuk si kopi Arabica itu penanamannya lebih tinggi dibanding si Robusta. Contoh kalau di Arabica itu di angka 1000 meter di atas permukaan laut sampai 1500. Jadi kalau untuk ya betul. Jadi kalau untuk Robusta itu lebih rendah, di bawah 1000 sampai 500 meter dari atas permukaan laut. Nah itu juga beda-beda kan kandungan tanahnya. Jadi untuk tanaman Robusta itu kenapa itu jadi lebih rendah? Karena dia tumbuhan itu lebih kuat dibanding si Arabica. Jadi kalau untuk Arabica itu kenapa dia membutuhkan ketinggian yang tinggi? Itu kan untuk yang tingkat kesuburan tanah itu lebih tinggi gitu, dan hamanya pun berkurang gitu. Nah itu biasanya untuk membedakan ya antara Robusta dan Arabica itu kayak gimana? Nah jadi untuk perbedaan si Arabica Robusta secara pohon. Kalau untuk Arabica itu pohonnya terlihat kecil atau ya kurang lebih setinggi kita. Kalau untuk Robusta itu bisa mencapai 3 sampai 5 meter kalau untuk tanaman si Robusta, dan juga terlihat dari si daun. Kalau untuk daun si Robusta itu lebih lebar dan lebih besar. Kalau untuk Arabica itu dia lebih kecil dibanding si Robusta. Jadi untuk rasanya pun berbeda Ustaz. Kalau untuk Arabica itu rasanya itu lebih asam. Jadi kalau Ustaz pernah minum nih kopi, contoh misal kopi di tempat lain Americano, itu lebih rasa asam serut ya. Nah itu jenis kopinya Arabica. Cuman kalau Ustaz sering minum udah seruput nih serut aja. Cuman kopinya nggak asam, nah itu Robusta. Jadi perbedaan itu untuk Arabica asam, keasaman ya. Ya betul, si Robusta pahit. Tuh. Nah di Kulamun ini saya memakai house blend, atau house blend itu antara campuran Arabica dengan Robusta kan. Jadi antara asam dan si pahit, nggak terlalu asam. Kalau untuk ini jadi nggak terlalu pahit gitu. Jadi itu kan rasanya nggak terlalu asam dan nggak terlalu pahit, jadi balance gitu. Kalau untuk cocok campuran susu. Gitu. Ya, baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dan semakin penasaran untuk menikmati menu-menu di Kulamun Kopi. Jadi bagi pemirsa yang ingin menikmati menu-menu di Kulamun Kopi, langsung saja ketik di GoFood kopi Kulamun, akan muncul menu-menunya dan silakan di order. Rasanya bisa kita langsung nikmati dan bisa kita rasakan begitu enaknya. Kenapa? Karena saya sudah rasakan nikmatnya, dan juga kita pelanggan tetap yang gratisan ya. Jadi kalau pemirsa tetap harus bayar. Ustaz, Ini apa lagi? tambahan lagi nih, Ustaz.
untuk range harga di sini Kulamun Kopi itu lebih cukup murah ya, cuma 15 ribuan per cup. Oh semua nih? Ya, semua rasa 15 semua ribu? rasa 15 ribuan. Murah. Jadi kalau teman-teman misalkan ngopi di luar itu di angka 20 sampai 30, kemahalan. Mendingan di sini harganya itu lebih murah dan rasanya harus nilai kan. Wah, saya luar biasa. Ini udah 2 gelas semuanya dicicipi oleh Ustaz Diego. Mudah-mudahan dia melepas ustadznya jadi cip. Jadi juru masak koki. Semuanya dicobain. Ya, jadi Kulamun Kopi pun memberikan endorse kepada kita di majelis Rotul Istighfar, ya rutin. Jadi kita diberikan income mereka diberikan kepada kita untuk membantu kepada majelis yang berada di wilayah Kulamun Kopi. Jadi ada sosialnya Kulamun Kopi. Jadi kalau kita pesan Kulamun Kopi juga kita membantu juga siar dakwanya majelis Rodotul Istighfar. Ya, jadi jangan lupa sekali lagi kalau kita mau merasakan kenikmatan kopi racikan dari Kopi Kulamun, langsung aja cari pesan di GoFood. Nah, saya bertanya kepada Ustaz Diatullah, kalau kira-kira kita memulai usaha ini, apa sih yang diajarkan agama Islam ini untuk kita melaksanakan permulaan daripada usaha kita ya? Karena kan banyak orang yang usaha-usaha pergi ke dukun kemana-mana ya supaya laris manis ya, gitu lah. Secara syariat Islam, kira-kira bagi mereka yang berusaha ya, memang mengikuti ajaran Rasulullah, dia berdagang, apa nih kiat-kiatnya, apa yang dilakukannya untuk permulaan kita memulai daripada usaha setiap hari. Jadi ya dalam syariat Islam memang dalam hal usaha lebih diutamakan ya, lebih dianjurkan ya, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu berdagang. Nah, memang fenomena sekarang banyak orang-orang yang mulai usahanya tapi tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan syariat Islam ya. Mulai usaha, terkadang mereka punya keimanan kuat, tapi ketika dibisiki, entah itu tetangga, entah itu teman, entah itu keluarga ya, datang aja ke tempat situ tuh biar disyariatin tuh. Ini bahasa yang seperti ini seperti percampur adukan makna. Jadi tidak bisa bahasa syariat ini dicampur adukan dalam kemusyrikan, nauzubillah ya. Kalau memang kita udah yakin bahwasanya usaha kita betul-betul ya diniatkan karena Allah Ta'ala, yakinkan saja, buka usaha kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga yaitu memang ada trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdagang ya. Kita ketahui cara berdagang Nabi ya, sehingga Nabi membawa dagangan daripada Sayyidah Khadijah mendapatkan untung yang banyak. Kenapa? Karena satu, beliau berdagang dengan cara yang jujur ya. Lalu yang kedua, beliau tidak mengambil untung yang sangat banyak ya. Jadi mengambil untung tidak sangat banyak ya, tidak lebih banyak ya dari harga modal, sehingga memang perputaran uangnya pun ya, ketika seseorang konsumen akan membeli, itu akan ada perbandingan harga seperti itu. Karena kita ketahui Ustaz, masyarakat Indonesia ini beda 500 saja orang bisa lari ke sebelah gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara yang memang diajarkan juga oleh Nabi ya. Tentu yang pertama kita harus jujur ya dalam berdagang. Kalau kita dagang kopi ya harus ada kopinya ya. Jangan kita dagang kopi nggak taunya isinya cuma susu ya, seperti itu Ustaz. Kopi dari campur air ya. Kopi dari campur air. Ya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta YouTube Rodotul Istighfar, jangan lupa ajak teman, kawan, sahabat, saudara untuk subscribe ini channel, membantu dakwah channelnya Majelis Taklim. Tapi kita berbicara kopi Ustaz. Dulu di zaman Khalifah di Turki, kekhalifahan di Turki, itu kopi pernah sempat dilarang Ustaz. Karena dikeluarkan fatwa haram tentang kopi. Kenapa? Jadi ternyata fatwa ini
sempat Anda baca di dalam kitab sejarah itu, Anda kira pengharaman kopi ini terdapat akan mudorotnya, tetapi ternyata fatwa haram ini dipolitisasi, karena apa? Karena ketika zaman itu, ketika orang-orang berkumpul ya, lalu minum kopi, nah itu di situ membicarakan bagaimana caranya menggulingkan penguasa seperti itu, Ustaz. Nah, jadi penguasa mengeluarkan fatwa yaitu pelarangan meminum kopi. Maksudnya itu jangan sampai ada orang kumpul-kumpul supaya menggulingkan pemerintahan seperti itu. Jadi penjaga-penjaga malam juga harusnya dilarang ngopi ya. Kenapa? Karena malam bisa berkeliaran ya. Karena apa? Orang ngopi pasti nggak tidur. Orang ngopi nggak tidur. Sebab kalau orang ngopi tidur pasti tumpah. Ya. Kenapa? Baik, pemirsa, sebelum kita akhiri channel kita tema ngopi ngobrol perkara ilmu yang malam hari ini membahas tuntas kopi Kulamun. Jadi sekali lagi bagi kita yang ingin merasakan menu dengan cita rasa tinggi dan harga yang sangat murah, ketik di GoFood kopi Kulamun dan silakan untuk diorder. Untuk untuk kita mengakhiri ini, sebelum kita akhiri, kita akan sampaikan pesan-pesan dulu untuk Ustaz Hidayatullah. Pesan dalam apa nih? Ya, kopi ini untuk pandangan para ulama ini bagaimana nih kopi? Ya, dari pandangan para ulama kopi itu gimana sih gitu? Ya memang kata kopi ya, kopi itu biji kopi itu disebut albun, bun. Nah ini di dalam kitabnya ada di dalam kitab seorang ulama yang juga seorang dokter ya, Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina beliau menuliskan di dalam kitabnya itu albun, yaitu biji kopi ya, atau buah kopi ini, biji kopi ini dapat khasiatnya itu memang sangat banyak. Nah beliau memfatwakan bahwasanya minum kopi ini merupakan yaitu salah satu cara untuk mencegah penyakit ya, itu. Nah makanya beliau melazimkan meminum kopi sehari 2 kali, yaitu ketika bangun dari tidur dan ketika hendak beliau akan melakukan yaitu menulis karya-karya. Ya, menulis karya dan lain sebagainya untuk berzikir. Bahkan para ulama sufi ya menjadikan minuman kopi ini sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah untuk membuka tabir-tabir rahasia, ya, membuka sir, ya. Ketika beliau akan berzikir kepada Allah, tentunya di waktu malam, ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang ini bisa tidak mengantuk seperti itu? Maka diminumlah kopi. Nah, jadi timbullah ada memang Anda punya tetangga ya, memang seorang ustadz juga, beliau mengatakan kopi ini dan lain sebagainya ya, dan bukan hanya kopi, itu asalnya memang mubah, ibahah, segala sesuatu itu asalnya itu ibahah, mubah. Nah, bisa menjadi haram, bisa menjadi dianjurkan dan lain sebagainya itu tergantung cara kita bagaimana meminumnya seperti itu. Kopi bisa menjadi bagus, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi kewajiban ketika apa? Pertama, ya ketika kita akan belajar. Ya kita mau belajar, tapi kita ngantuk nih. Ya. Kalau kita nggak minum kopi, kita ngantuk, kita tidur, kita nggak jadi belajar. Ya, tapi ketika kita karena minum kopi, kita lalu segar, ya kan bisa belajar. Nah itu bisa menjadi salah satu keutamaan. Tapi bisa juga kopi ini bisa menjadi mudarat. Bagi siapa? Bagi orang yang memang punya penyakit yang tidak dianjurkan untuk meminum kopi seperti itu. Ketika dia minum kopi, penyakitnya malah semakin parah seperti itu, Sah. Gitu. Ya baik para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya malam hari ini kita sudah mendapatkan ilmu di channel Kopi Ngobrol Perkara Ilmu tentang bagaimana kita yang menikmat daripada kopi, sehingga ketika kita datang di Kulamun Kopi atau kita pesan Kulamun Kopi, kita teringat bahwa kopi mempunyai sejarah yang luar biasa dari abad-abad sampai juga kepada zaman di milenial sekarang, sehingga kita mengetahui betul bahwa kopi punya sejarah, dan kopi ketika kita minum mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, di dalam keadaan yang suci, tempat yang suci, ketika kita mau melaksanakan kegiatan apapun, baik pekerjaan
baik makan, baik minum, termasuk kita minum kopi, kita senantiasa diingatkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baik pemirsa, untuk terakhir kalinya kita minta kepada Saudara Adi Herlambang, pemilik Kopi Kulamun, untuk memberikan pesan-pesannya kepada penikmat kopi. Ya, terima kasih Ustaz udah main ke Kulamun Kopi, udah sharing-sharing tentang ilmu agama ke dalam dunia kopi ini. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, sekali lagi kalau untuk mau mampir atau mau nyobain Kulamun Kopi bisa datang atau cek Google Map kalau nggak tahu jalan Haji Muala, tag Kulamun Kopi itu udah muncul ke sini. Gitu kan. Ya, baik. Ada terakhir kata-kata untuk para pecinta kopi. Jangan lupa sebelum kopi Fatihain dulu ya. Untuk ulama siapa? Di antaranya ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu ada Al-Habib Syekh Abu Bakar Sakran ya. Lalu kepada Syekh Abdullah Basaudan yang memang di dalam kitab Hadrah Basaudan ya, ketika penutupan daripada Fatihah terakhir di situ disebutkan Al-Fatihah li ashabil qahwa wal buhur. Ya, disebutkan Al-Fatihah, dikirimkan Fatihah untuk orang yang membuat kopi ya ketika majelis Hadrah Basaudan. Ini mengartikan, mengindikasikan bahwa kopi memang mempunyai pandangan tersendiri di mata ulama seperti itu Ustaz. Jadi jangan lupa agar ya minuman kopi kita ini bermanfaat dan berkhasiat untuk kita, Fatihah dulu sebelum kita minum kopi seperti itu Ustaz. Ya, baik, terima kasih para pemirsa Raudatul Istighfar. Selesai konten kita ngopi ngobrol perkara ilmu yang malam hari ini membahas tentang sejarah kopi di Kopi Kulamun. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita buka di GoFood Kopi Kulamun dan nikmati rasanya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari kita menonton daripada acara ini, karena banyak ilmu-ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.